071381823061. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Remote Sensing and GIS for Mapping Groundwater Recharge and Discharge Areas in Salinity Point Catchment in Southern Australia. Latar belakangi oleh di daerah tangkapan air yang rawan salinitas, pengelolaan efektif sumber daya air yang membedakan keseimbangan antara kebutuhan alokasi sumber daya berkelanjutan dengan mitigasi salinitas program dan perlindungan ekosistem. Pemahaman proses pengisian dan pembuangan air tanah merupakan kunci untuk mencapai keseimbangan ini, di mana air permukaan dan alokasi sumber air tanah membutuhkan pengetahuan yang luas dan proses yang menghadirkan masuknya, termasuk daerah pengisian ulang preferensial dan keluar melalui pembuangan langsung, transpirasi, dan penguapan. Gambar 1 menggambarkan dari lokasi dari aquifer basal, data bor, dan permukaan air di daerah studi, yaitu Southern Australia. Lalu yang gambar B merupakan potentiometrik dari permukaan, dan yang ketiga itu electrical groundwater. Di samping itu, transpirasi air tanah oleh tumbuh-tumbuhan dan pembuangan langsung untuk lahan basah dan sungai mengindikasikan bahwa air dan dangkal adalah komponen yang penting untuk menopang secara ekologis daerah sekitar. Oleh karena itu, terdapat metode remote sensing secara efektif berkontribusi pada analisis hidrogeologis. Serangkaian permukaan dan indikator bawah permukaan dipilih untuk mengidentifikasi pengisian ulang dan daerah pembuangan pendekatan ini menggunakan kombinasi dari beberapa penginderaan jauh yang berbeda. Dan GIS, Geographic Information System, yang membutuhkan integrasi beberapa kumpulan data termasuk peta tanah, DEM itu Digital Elevation Model, Groundwater Electrical Conductivity itu isi, dan data pengenalan jauh seperti Landsat, radiometrik udara, dan citra udara. Gambar 2 merupakan data dari curah hujan dan Aridity Index, yang mana gambar garis pada peta memisahkan antara daerah utara dan daerah selatan. Lalu legendanya itu, di mana semakin biru pada digambarkan pada peta, maka semakin tinggi curah hujannya, di mana dibagi 5, atau dari di bawah 600, 600, 700, 700 hingga 800, 800 hingga 900, dan 900 hingga 1000. Metode penelitian dibagi 5. Pertama yaitu 2 langkah pertama menggunakan pengetahuan mengenai hidrogeologi lokal untuk mengidentifikasi rangkaian indikator selama proses pengisian dan pengosongan yang terjadi di permukaan atau bawah permukaan. Lalu langkah 3 dan 4 menggunakan metode remote sensing disertai kumpulan data yang diperlukan. Terakhir, hasil pemetaan indikator diuji kevalitannya dan diterapkan seluruh aquifer basal. Pemetaan debit dan daerah isi ulang dilakukan dengan variasi metode GIS, yaitu analisis depth protein dan informasi grid, dan penginderaan jarak jauh, analisis waktu untuk aktivitas fotosintesis vegetasi, interpretasi gambar, dan teknik radiometrik utara. Dalam GIS dan remote sensing, software yang digunakan dalam metode ini adalah ArcGIS 9.0 by Esri 2005 and NV 4.2 by ITT 2025. Teknik GIS membutuhkan multisumber dan set data multiskala, termasuk data pemantauan air tanah, udara, radiometrik dan foto udara, satelit, dan GIS. Lalu dalam studi ini, basan tahan cuaca diidentifikasi menggunakan teknik ambang batas sederhana untuk menggambarkan wilayah kalium tinggi dan korium rendah di udara melalui data radiometrik. Lalu tabel 1 merupakan aktivitas vegetasi dari permukaan dengan statistik daerah utara, ada SDVE, break of slope, dan wetness index. Lalu hasil pembahasan, di mana untuk standar deviasi untuk indeks vegetasi SDVE ditetapkan untuk wilayah lebih kering dengan aquifer basal dan nilainya berkisar antara 0,07 hingga 0,47 yang digambarkan pada tabel sebelumnya. Aktivitas fotosintesis vegetasi menunjukkan potensi dari daerah pembuangan air tanah. Nilai ambang SDVE sebesar 0,20, di mana nilai apabila bernilai kurang dari 0,20 menunjukkan potensi daerah pembuangan. Sebagai langkah pertama dalam validasi penggunaan SDVE, Standard Deviation for Vegetation Index, nilai untuk daerah saling soilem dipetakan oleh Munro 2000 dibandingkan dengan lahan pertanian sekitarnya. Hasilnya menunjukkan rata-rata nilai SDVE yang lebih rendah sebesar 0,20 dibandingkan dengan zona pertanian di sekitar yang bernilai 0,25. Gambar 6A menunjukkan histogram untuk SDVE nilai-nilai di dalam area tanah salin dan untuk area pertanian. Lalu wetness index, indeks kelembaban, dipetakan untuk seluruh daerah dengan aquifer basal dan nilainya sekitar antara 5,3 hingga 20,1, di mana area dengan indeks kelembapan tinggi dengan ambang batas lebih dari 10 menunjukkan daerah depresi topografi dan oleh karena itu berpotensi sebagai daerah pembuangan air tanah. Area-area ini ditemukan seluruh aquifer mencakup kurang lebih 2000 km kuadrat, yaitu 17% dari aquifer basal. Hasil analisis statistik untuk wilayah utara dari aquifer basal menunjukkan nilai rata-rata yang sedikit lebih tinggi, sebesar 9,9 untuk daerah tanah salin, dibandingkan dengan area pertanian yang bernilai 9,3 seperti digambarkan pada tabel 1.
Yaitu histogram menunjukkan pada gambar keempat menunjukkan bahwa sekitar 42% dari nilai indeks kelembaban untuk luas tanah salin lebih dari 10 dibandingkan 16% nilai indeks kelembaban lebih dari 10 untuk zona pertanian di sekitarnya. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk akuifer basal, indeks kebasahan dapat menjadi indikator yang berguna untuk debit air tanah bergaram di wilayah pertanian. Gambar 4 merupakan distribusi atau histogram dari yang pertama A, yaitu aktivitas vegetasi menggunakan SDVI, lalu yang B itu depresi topografi menggunakan indeks kelembaban, yang ketiga itu C, dua studi area dipresentasikan berdasarkan dua kategori, yaitu ada zona pertanian dan zona salinitas. Nilai kelengkungan profil untuk wilayah akuifer basal berkisar antara minus 0,62 hingga 0,49. Apabila nilai kelengkungan profil lebih besar dari 0,01 dianggap sebagai break of slope, yang merupakan daerah berpotensi sebagai daerah pembuangan air tanah. Break of slope daerah dipetakan di semua akuifer basal dengan total luas permukaan 1.800 km², 16% dari akuifer basal. Untuk wilayah utara, akuifer basal profilnya bernilai kelengkungan dari minus 0,07 hingga 0,15 untuk zona tanah salin dan dari minus 0,62 hingga 0,46 untuk area pertanian sekitarnya. Histogram profil nilai kelengkungan untuk kedua daerah menunjukkan distribusi yang serupa yang digambarkan pada gambar yang kecil, di mana 11% dari profil nilai kelengkungan untuk daerah tanah asin berada di atas 0,01, yang mirip dengan 9% dari nilai dalam daerah pertanian. Jadi dibandingkan dengan SDVI dan indikator depresi topografi, hasil tunjukkan pada gambar 4C menunjukkan bahwa potensi indikator break of slope lebih kecil dalam prediksi potensi daerah pembuangan garam dari daerah pertanian di sekitarnya. Lalu kesimpulannya, studi ini memberikan contoh dalam menghubungkan fitur permukaan dengan proses pengisian dan pengosongan air tanah dengan cara memasukkan metode GIS dan teknik pemetaan remote sensing. Dibutuhkan pendekatan mengenai pengetahuan tentang proses hidrogeologi lokal yang telah terjadi untuk memilih indikator permukaan atau bawah permukaan yang sesuai. Teknik penginderaan jauh dan GIS diperlukan sejumlah data yang memadai sebagai penunjang seperti dataset yang diperlukan untuk memetakan indikator-indikator ini. Pendekatan sistematis diberikan dalam penelitian ini dengan cara menjadikan kerangka kerja untuk pemetaan pengisian dan pelepasan daerah-daerah tangkapan. Lalu, daerah isi ulang preferensial efektif diindikasi dengan memetakan wilayah relatif tinggi dengan laju interpretasi zona dangkal menggunakan karakteristik permukaan dari akuifer basal. Sebab keluarnya air tanah diidentifikasi dengan memetakan pengaruh pembuangan pada fitur permukaan vegetasi. Sedangkan preferensial daerah resapan diidentifikasi memetakan fitur permukaan mengontrol tingkat pengisian ulang infiltrasi. Mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada saran yang kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.